Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widiasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan vaksinasi COVID-19 massal terhadap masyarakat sebanyak 70% hingga akhir tahun. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak menerima 27 pelaku illegal fishing asal Vietnam. 27 pelaku illegal fishing tersebut akan dideportasi ke negara asalnya. Dan akibat pandemi COVID-19, penjual bakpao karakter animasi unik di Kota Pontianak mengaku omsetnya menurun. Kini ia terpaksa berniaga menggunakan media sosial. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Barat meninjau secara langsung vaksinasi massal di Gedung Perbasi Kota Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan vaksinasi COVID-19 massal terhadap masyarakat sebanyak 70% hingga akhir tahun. Jika capaian belum maksimal, maka vaksinasi akan dilakukan dari rumah ke rumah. Inilah lokasi vaksinasi massal di Gedung Perbasi Kota Pontianak yang bersebelahan dengan lapangan bola Kebun Sayo. Terlihat masyarakat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 dan telah mendaftar secara online. Khusus untuk Kota Pontianak, vaksinasi massal ditargetkan mencapai 500 orang. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, target per hari vaksinasi se-Kalimantan Barat adalah 15.000 orang. Rata-rata setiap kabupaten ditargetkan mampu memvaksinasi COVID-19 1.000 orang dibantu oleh TNI dan Polri. Di akhir tahun ditargetkan sebanyak 70% masyarakat Kalimantan Barat sudah divaksinasi COVID-19 dari umur 18 tahun ke atas. Antusias masyarakat, misal target kita 500, yang datang bisa 800. Ya. Nah, kadang tenaga medisnya kita tak siap. Tidak siap dalam artian tidak mempunyai banyak ya. Nah itu masyarakatnya antusias. Siapa aja? Seluruh Kalbar kita TNI Polri juga sudah siap. Jadi seluruh Kalbar itu ya minimal 15.000 satu hari. Minimal Pak, 15.000. Tapi sekarang kan baru gencarnya di Pontianak. Tapi di beberapa daerah sudah mulai gencar juga. Belum maksimalnya capaian vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, MABT Kota Pontianak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan vaksinasi massal dengan menggandeng pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Kegiatan ini sebenarnya kami dari MABT dan dari Fobi Kalbar melihat bahwa untuk vaksinasi ini hanya begitu-begitu saja. Artinya harapan dari pemerintah Jokowi, Bapak Presiden Jokowi tidak tercapai. Oleh sebab itu kami memiliki niat bagaimana untuk membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan vaksinasi COVID di Kalbar ini. Sedikit lega Pak, jadi tidak ada beban lagi. Jadi tidak ada efek apa-apa, belum ada terasa sih Bro. Oh iya, mereka mungkin yang selati takut divaksin itu ya berharap supaya jangan takut lah, karena ini kan program pemerintah dan juga ini gratis. Kita udah ditanggung semua biaya, ya jangan sia-siakan lah apa yang sudah di pemerintah keluarkan biaya itu. Dan sekali lagi corona itu memang ada, walaupun kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi korbannya sudah jelas. Dengan diberikan vaksinasi COVID-19, berarti masyarakat telah membantu pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kodam 12 TPR ke-63 tahun 2021, Kodam 12 TPR menggelar serbuan vaksinasi kepada masyarakat. Vaksinasi tersebut dilakukan di sejumlah titik di Kota Singkawang, bekerjasama dengan Polres Singkawang dan pemerintah Kota Singkawang. Sejumlah lokasi di Kota Singkawang menjadi tempat vaksinasi, diantaranya di Singkawang Grand Mall. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen Muhammad Nur Rahmat yang langsung hadir di Kota Singkawang mengatakan, vaksin yang diberikan kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada diri dan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Dengan
ada pelindungan diri. Dengan vaksin berarti imun dari setiap individu akan meningkat. Kalau individu meningkat imunnya, artinya di tingkat keluarga akan terjadi juga perlindungan yang baik. Di lingkungannya juga demikian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sukseskan Singkawang. Ya, ini nanti mudah-mudahan umumnya sudah 100%. Sehingga tidak ada lagi yang bisa kena COVID. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Choi-mi mengatakan, vaksinasi dapat dilakukan 4 kali dalam seminggu dengan sasaran semua lapisan masyarakat. Lansia yang kita fokuskan adalah kepada siapapun yang banyak melakukan aktivitas ya. Contohnya, ya ini para wartawan ini yang banyak melakukan aktivitas. Ya kemudian juru parkir ya, yang petugas pasar, karyawan kafe-kafe, restoran. Nah ini yang menjadi sasaran kita ya. Nah kita harapkan semua anak muda yang banyak keluyuran itu yang harus divaksin dulu, karena mereka yang menjalan kemana-mana. Jadi semua lapisan akan kita harapkan bisa vaksin dan kita upayakan rutin vaksinnya tiap hari bisa kita lakukan ya. Sementara itu, salah satu warga kota Singkawang yang baru mengikuti vaksin tahap pertama, Ajam mengatakan sempat mendengar isu kurang baik tentang vaksin. Namun ia tetap ingin divaksin agar terhindar dari COVID-19. Abang sempat termakan isu-isu hoax tentang vaksin enggak, Bang? Enggak. Jadi saya yakin dengan vaksin itu tentunya bermanfaat untuk kami. Manfaatnya seperti apa aja yang Abang ketahui, Bang? Sejauh itu dengan adanya vaksin, daya tubuh dan tentunya imun bertambah. Usai serbuan vaksin ini, pemerintah kota Singkawang akan berencana melakukan vaksin kepada masyarakat yang berada di pinggir kota Singkawang. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, guna menekan penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Barat bersama Kodam 12 Tanjung Pura melakukan serbuan vaksin COVID-19 yang dilakukan di beberapa lokasi. Vaksinasi COVID-19 tersebut terbuka untuk umum yang diharapkan dapat menyasar seluruh elemen masyarakat. Seperti inilah suasana serbuan vaksinasi yang dilakukan Pemprov Kalimantan Barat bersama Kodam 12 Tanjung Pura pada Minggu pagi di salah satu mal di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kegiatan vaksinasi ini mendapat antusiasme dari masyarakat, baik dari kalangan lansia maupun kalangan milenial. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, vaksin merupakan cara untuk menambah kekebalan tubuh, sehingga usia 18 tahun ke atas dan memenuhi syarat dapat mengikuti program vaksinasi dan akan dilakukan di seluruh Kalimantan Barat. Sutarmiji juga meminta kepada karyawan hotel, mal dan toko harus divaksin karena mereka berinteraksi terus dengan masyarakat, termasuk juga dengan karyawan warung kopi. Kalau vaksin, ketersediaan vaksin kita masih bisa lebih dari 5.000 ya. Iya Pak. Masih lebih dari 5.000 orang. Vaksin aja. Satu-satunya jalan sekarang ini untuk menghindari dari fatalitas terjadi COVID adalah vaksin. Ya. Sekarang daripada kita tunggu lansia lah, inilah itulah, makanya sekarang bebas. Usia 18 tahun ke atas, ya, tidak ada yang memenuhi syarat, ya vaksin. Itu aja yang kita lakukan seluruh Kalimantan Barat. Jadi kita kejar target vaksin kalau perlu ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan persentase gitu, Pak ya? Yang ada batasan, yang ada lagi ini kelompok ini, ya. Nah, semuanya. Ya. Sutarmiji menambahkan jika vaksinasi massal telah selesai, maka selanjutnya akan diteruskan sampai ke RT dan kunjungan dari rumah ke rumah agar masyarakat mendapatkan vaksin. Bergerak orang-orang yang sering bertemu, ya, karena pekerjaannya itu harus bertatap muka, itulah juga sebagai sasaran dari vaksinasi. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, mari ya kita sukseskan program vaksinasi ini. Vaksinasi ini pun tidak hanya menyasar warga Kalimantan Barat saja, namun juga untuk warga luar Kalimantan Barat yang ingin divaksin. Dan vaksinasi di Gaya Mall akan dilaksanakan hingga tanggal 22 Juni 2021.
dan masyarakat dapat mendaftar secara online maupun offline di area di teras Gaya Mall. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Sekadau melakukan tes swab antigen secara mendadak kepada sejumlah pedagang kaki lima atau PKL di Terminal Bus Lawang Kuari, Kota Sekadau. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka memetakan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sekadau. Tes swab antigen yang dilakukan tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Sekadau dilakukan pada Minggu malam terhadap PKL di Terminal Bis Lawang Kuari, Kota Sekadau. Meski di tengah guyuran gerimis, tim tetap antusias melakukan tes swab kepada para pedagang. Tim yang melakukan tes swab itu terdiri dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD-PK. Mereka juga dibantu tim dari Kepolisian dan TNI. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Sekadau, Paulus Yohanes mengungkapkan, dari puluhan pedagang yang berjualan di Terminal Bis Lawang Kuari, tim melakukan tes swab antigen kepada 8 pedagang yang diambil secara acak. Dari 8 orang itu, keseluruhnya negatif COVID-19. Karena pedagang ini kan mereka kan pelaku ya, karena dia pelaku. Pengunjung ini kan bisa di mana-mana saja. Jadi masyarakatnya berganti-ganti. Sedangkan pedagang kan mereka stasioner sebenarnya. Nah, makanya kita sasar ke mereka untuk mengetahui sebenarnya. Karena mereka juga kan bisa saja dia terpapar dari pengunjung yang datang. Nah, tanpa disadari kalau misalnya ada pengunjung yang positif, kan bisa juga terpapar kepada pedagangnya. Karena itu kita fokuskan pastikan bahwa semua pedagang yang ada di sini ini dia negatif COVID-19. Hasilnya seperti apa? Hitung terasa pengaruh, Pak. Terus hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke. Terus rasanya gimana? Lega? Udah? Lega. Ringan kayaknya, Pak. Tes swab antigen kepada para PKL itu dilakukan secara gratis. Tes serupa juga akan dilakukan kepada para pedagang lainnya. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Deportasi pelaku illegal fishing akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.